Ya, Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Mengapa kita harus mengejar hikmat dalam hidup ini? Karena hikmat adalah takut akan Tuhan, hikmat adalah pengertian yang datang dari atas, dari Tuhan. Dengan hikmat kita akan semakin bijaksana dan hidup kita akan terhindar dari malapetaka. Karena ada begitu banyak orang yang telah mengalami malapetaka dalam hidupnya karena dia berjalan tidak meminta hikmat Tuhan. Baik, kita melanjutkan hari ini hikmat kehidupan dari Amsal pasal yang 18. Kita melanjutkan yang kemarin. Sekarang Amsal pasal 18 ayat yang ke-13 ya. Amsal 18 ayat yang ke-13, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Memberi jawab sebelum mendengar, ya, ini sih sok tahu namanya saudara ya. Belum mendengar sudah memberi jawab, kan harusnya kita mendengar dulu. Dari semua persoalan, ya, apalagi saya ini tiap hari berhadapan dengan orang yang konseling. Saya harus mendengar dulu, ya, apa yang dia cerita. Kalau perlu saya bertanya dulu, itu duduk persoalannya seperti apa, baru kita bisa memberi jawab. Ya, firman Tuhan berkata, lebih baik lambat untuk berkata-kata tetapi cepat untuk mendengar. Ya, seringkali saudara, orang itu bahkan seringkali ketika dia datang dalam persoalannya kepada kita, seringkali bahkan dia tidak membutuhkan jawaban. Dia hanya butuh untuk didengar, ya. Karena itu marilah kita belajar menjadi pendengar-pendengar yang baik dari setiap persoalan orang lain. Mari kita belajar untuk memberikan telinga, memberikan perhatian, karena seringkali orang itu hanya butuh untuk didengar. Ya, ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga suami istri. Kenapa ada begitu banyak hubungan yang hancur? Karena tidak ada orang yang mau menjadi pendengar. Kita belajar saudara, sebagai suami belajar untuk bisa mendengarkan istri. Demikian juga sebagai istri kita belajar untuk bisa menjadi pendengar bagi suami kita. Juga sebagai orang tua, mari kita belajar menjadi pendengar buat anak-anak kita. Karena sebenarnya semua orang itu butuh didengar dan hanya sedikit yang membutuhkan jawaban. Karena itu ayat ini berkata, ya, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, itu namanya sok tahu, belum dengar sudah memberi jawab. Mari kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Setelah itu baru kita memberikan jawaban jika dimintai jawaban. Kalau enggak, ya sudah, dengarkan saja. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah, ya? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara, hari-hari ini kenapa banyak orang menyerah dan kalah, bahkan ada orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan bunuh diri. Ya, sebenarnya bukan karena mereka belum mendapat jawaban dari persoalan hidup, bukan karena mereka belum melihat mujizat dari setiap persoalan mereka, tetapi ya banyak orang menjadi kalah dan menjadi lemah karena mereka kehilangan semangat untuk berjuang, ya. Ayat ini dengan jelas berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi kebanyakan manusia itu ketika menghadapi persoalan, ya udah alay, baper, koper, bagasi, ya, bawa perasaan, korban perasaan, bahagia enggak, sedih iya, ya. Saudara, ketika kita mau bersemangat, makanya setiap orang yang datang kepada saya mengeluhkan masalahnya, saya tak berkata, semangat cari Tuhan, semangat. Kenapa? Karena waktu kita memiliki semangat, kata firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kita percaya firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, tetapi ketika kita kehilangan semangat, maka kita tidak ada daya juang lagi. Kita gak akan mungkin bisa melihat kemenangan, boro-boro lihat kemenangan. Yang ada adalah kita menyerah dan kalah, sehingga hidup kita terus menjadi orang-orang yang kalah. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menyerah di tengah jalan, mungkin meninggalkan Tuhan, kecewa pada Tuhan, atau rumah tangganya akhirnya bubar di tengah jalan. Kenapa? Karena kita kehilangan semangat. Ayat ini dengan jelas berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun penderitaan di hidup kita, selama kita masih punya semangat, maka kita pasti akan terus berjuang. Saya pernah ketemu dengan seorang penderita kanker, saudara.
Dia berkata, ya karena akhirnya dia mengalami kesembuhan karena semangat hidupnya yang luar biasa. Lalu akhirnya dia menjadi salah satu pengurus di kayak persekutuan kanker di Indonesia. Dia berkata, ya pelayanan saya hanyalah memberikan semangat buat anak-anak yang terkena kanker. Kenapa? Dia bilang, karena saya melihat kalau mereka bersemangat itu mereka pasti bisa fight, mereka bisa kuat, mereka bisa berjuang melawan penyakitnya. Tetapi kalau ada orang-orang yang mulai down, ya apalagi ya memang orang kena sakit itu dia butuh perhatian. Ya dia bilang, saya melihat ada seorang anak yang kena kanker, dia bersemangat ketika orang tuanya rajin membesuk, tapi lama-lama mungkin karena orang tuanya juga sibuk, akhirnya dia di yayasan kanker itu dia ditinggal begitu saja. Lalu dia berkata, saya melihat status-statusnya di Instagram, di Facebook, dia mulai berkata, nggak ada orang yang peduli kepada saya. Dia bilang, wah waktu saya baca itu, saya langsung datangi. Kenapa? Ketika orang sudah mulai kehilangan semangat, maka dia akan kehilangan daya juang dan kemungkinan dia pasti akan lebih cepat meninggal. Dan benar, dia berkata ketika anak itu sering membuat status yang seperti itu, nggak lama saudara, akhirnya dia meninggal dunia. Kenapa saudara? Karena orang yang kehilangan semangat, dia kehilangan daya juang. Selama kita bersama dengan Tuhan, ayo selama kita mau hidup dalam jalan kebenaran, ayo tetap bersemangat karena Tuhan itu pasti akan menyertai hidup kita. Saya sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saya tetap bersemangat untuk percaya pada Tuhan. Apapun tantangan yang saya lewati, hadapi dalam hidup, saya mau tetap bersemangat. Karena itu saya bisa melihat hari-hari ini bagaimana Tuhan yang menjadi jalan keluar di hidup saya, saudara ya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini berkata, tetapi kalau semangat sudah patah, siapa yang bisa pulihkan? Karena hanya diri kita sendirilah yang bisa memacu semangat itu. Bahkan Tuhan juga memberikan kita kehendak bebas untuk memilih kita mau percaya atau kita mau bersemangat atau tidak, saudara. Bahkan ayat ini berkata, tetapi siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Ayo saudara ya, kita punya Tuhan yang hebat. Bahkan Tuhan pun memberikan kita kehendak bebas untuk memilih mau bersemangat atau menyerah di tengah jalan. Kita mau berkata hari ini, apapun persoalan di hidup kami mau tetap bersemangat Tuhan, untuk percaya kepadamu. Ayat yang ke-15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Orang yang bijak itu orang yang mencintai hikmat dan didikan, dan dia suka mencari hikmat sehingga hatinya, hidupnya dipenuhi dengan firman. Karena itu dia memperoleh pengetahuan. Ingat, hikmat ialah permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus, itulah pengertian. Orang akan berpengertian ketika dia mengenal Tuhan. Orang akan memiliki hikmat waktu dia hidup takut akan Tuhan. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Orang bijak itu telinganya mau mendengar hal-hal yang baik, pengetahuan yang sifatnya membangun, tidak suka kepada hal-hal yang gosip, hal-hal yang membuat kita, bahkan kita harus punya teguh hati untuk menolak semua perkataan-perkataan yang bukan dari Tuhan atau yang bukan firman Tuhan. Ayat yang ke-16, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ya, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ya, memang saudara, ada orang-orang yang mempergunakan barang-barang untuk mendekati orang-orang besar, memberikan hadiah atau sogokan ya, atau apapun. Ya, tapi bukan itu yang utama, karena kita yang mengandalkan Tuhan lah yang akan mengalami rancangan kesuksesan dan kebahagiaan ya. Pembicara, ayat 17, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Ya, saudara, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Dan datanglah orang lain ya untuk menyelidiki perkaranya. Ketika orang bertikai, yang pertama itu kan pasti yang memulai pertikaran, itu rasanya dia yang benar ya. Oh, saya tuh nggak terima, soalnya dia itu berbuat kayak gini. Kan harusnya nggak gini. Nah, saudara ya, kelihatannya benar, tetapi ketika orang lain datang lalu menyelidiki, ini gimana sih perkaranya? Itu sebenarnya gimana? Baru di situ ditemukan titik terang. Oh, sebenarnya kamu yang salah. Ya, oh kamu yang begini. Jadi ini adalah hikmat untuk kita belajar menyelesaikan segala perkara. Kita yang ada
dalam rumah tangga pun kita harus menghadapi ini. Ketika kita punya anak kita mungkin bertikai atau siapapun, maka kita harus berdiri di tengah menjadi orang yang menyelidiki perkara itu lalu memberikan solusi dan jalan keluar, saudara ya. Ayat yang ke-18, undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa ya. Undian. Firman ini berkata, undian ya, mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa ya. Jadi saudara, seringkali ya ada cara untuk melakukan sesuatu agar masalah itu selesai ya. Kita ingat ketika Salomo ya, dia diperhadapkan dengan ada 2 orang ibu yang datang mengaku memiliki anak, padahal anaknya ini cuma 1 ya, tetapi ya satu berkata ini anak saya, yang satu juga berkata ini anak saya ya. Dia bingung, dua-dua mengaku anaknya. Lalu akhirnya dia memberikan sebuah pilihan ya, atau undian. Dia berkata begini, oke, ya, daripada kalian berdua berantem, ini hikmat yang datang dari Tuhan menyelesaikan satu perkara. Daripada kalian berdua berantem, ya sudah, mending anak ini dipotong, dibagi 2. Lalu yang satu bawa setengahnya badan, yang satu bawa setengahnya badan. Disitulah ya terlihat siapa ibu yang asli. Ibu yang asli berkata, jangan dibunuh anak saya, ya biarkanlah diambil oleh dia, saya ngalah. Tetapi ibu yang satu berkata, iya nggak apa-apa, potong aja biar adil. Berarti ini bukan ibunya, karena ibu yang sesungguhnya itu pasti mengasihi. Saudara, ada banyak cara untuk menyelesaikan perkara ya, tetapi kita membutuhkan hikmat Tuhan yang lebih daripada segala-galanya. Ayat yang berikutnya saudara, ya ayat yang ke-19. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Di dalam hubungan kita bersaudara demi bersaudara ya, ipar, kakak adik mungkin ya, saudara sepupu, kita melihat ketika kita merasa dihianati oleh seseorang ya, maka firman ini berkata lebih sulit mendekati saudara yang pernah dihianati daripada menghampiri kota yang kuat. Ya, padahal kota yang kuat itu saudara ya susah untuk mendekatinya kalau ada penjaganya. Tetapi Alkitab berkata, firman ini berkata, lebih susah menghampiri saudara yang pernah dikhianati karena sudah ada kebencian, kepahitan. Artinya apa? Selama Tuhan kasih kita hidup di dunia ini, mari kita berusaha menjaga hubungan kita. Baik dengan keluarga, baik dengan siapapun, kita berusaha menjaga saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus di dalam pertikaian, apalagi pengkhianatan yang akhirnya menghancurkan sebuah hubungan keluarga. Kalaupun kita pernah dikhianati, mari kita lepaskan pengampunan ya. Jangan bertahan dengan kekejaman, dengan dendam, karena itu akan menjadi kuat, berakar, bahkan lebih sulit daripada kota yang berpagar saudara ya. Kita mau belajar melepaskan pengampunan karena Tuhanlah yang mengajarkan kita. Ayat yang ke-20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hati-hati dengan perkataan kita, karena perkataan kita akan membawa buah dalam kehidupan kita. Kalau kita ini menjadi orang yang berkata benar, maka kita juga akan mengalami berkat sehingga kita akan dikenyangkan oleh perkataan mulut. Tapi kalau kita ini mengatakan sesuatu yang fasik, maka kita juga akan mengalami kutuk. Ya, mungkin bahkan kelaparan perut kita karena kita tidak menabur perkataan yang baik. Mari saudara, ucapan mulut kita dijaga supaya kita hanya menaburkan sesuatu yang baik saja. Ya. 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya selalu memperingatkan kita, menggemakannya, lidah itu perkataannya bergema. Kalau kita masuk di salah satu gua, kita berteriak, misalnya kita ucapkan berkat, maka gemanya akan balik, berkat, 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 berkat. Tapi kalau kita teriak kutuk, maka gemanya akan balik, kutuk, 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 kutuk. Artinya apa? Perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Kalau kita menabur kata-kata yang buruk, kita juga akan menuai yang buruk. Kita menabur berkat, kita juga akan dapat menggemakan. Gema yang akan kita terima juga adalah berkat Tuhan. Ingat, hidup mati kita
kita dikuasai lidah, nasibmu dikuasai oleh mulutmu. Hati-hati mempergunakan setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut bibir kita. 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Ayat ini berkata orang yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Harusnya kalau dia mendapat istri yang takut Tuhan. Ya, tapi kalau mendapat istri yang tidak takut Tuhan, mendapat celaka. Karena itu harusnya orang menikah itu semakin baik hidupnya, apalagi buat laki-laki. Ya, kalau dia itu menikah hidupnya semakin baik, berarti dia dapat istri yang tepat, yang dikenan Tuhan. Tapi kalau ada orang menikah hidupnya semakin hancur, lah mungkin saudara coba kita introspeksi diri. Ya, kita berpercaya ya, firman ini berkata siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Dan karena itu para pria dan suami juga harus melihat bahwa ketika engkau sudah diberikan Tuhan istri, engkau juga harus menjadi imam ya, engkau juga harus mengasihi istrimu, engkau juga harus membangun hubungan yang baik dengan istrimu agar engkau juga mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi ada timbal baliknya, suami istri itu sama-sama dipanggil Tuhan untuk sama-sama bisa menikmati yang baik kalau sama-sama berfungsi sesuai kebenaran dan firman Tuhan. Ayat yang berikutnya 23, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Orang miskin ya menjawab, berbicara dengan memohon-mohon ya, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ya mungkin memang sudah dari sananya ditulis, tapi Tuhan melarang kita menjadi sombong. Sekaya apapun kita, janganlah kasar. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang terus berkenan pada Tuhan. Yang terakhir ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat. Kita perhatikan ada dua kata di sini, teman dan sahabat. Ya, teman itu biasanya ya hanya teman, saudara. Banyak teman yang mendatangkan kecelakaan, menikam dari belakang. Bahkan kadang ada teman yang kita sudah berbuat baik, dia membalas jahat. Tetapi seorang sahabat yang susah dicari adalah sahabat. Menjadi sahabat itu kita tahu ya, kenapa orang bisa menjadi sahabat? Karena yang pertama, tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau kita membangun sebuah hubungan dengan orang dan tidak ada kepentingan apa-apa, maka itu kemungkinan akan bertahan lama. Tapi kalau kita sudah membawa kepentingan, ya saya kenal sama dia ini supaya saya begini, saya bisa kenal sama dia, siapa tahu saya bisa dapat ini, wah itu udah akan menghancurkan. Saudara, mari kita menjadi orang yang tulus hati supaya kita memiliki banyak sahabat. Kenapa? Karena yang kita butuhkan di hidup ini bukan teman, tapi sahabat. Kita punya banyak teman, kalau nggak punya sahabat percuma, saudara. Karena sahabat itu bisa lebih karib daripada seorang saudara. Bahkan di saat kita berduka, di saat kita sedih, mungkin dia nggak beri uang, tetapi dia memberi perhatian dan ketulusan dan doa. Itu lebih daripada cukup, daripada kekayaan. Mari kita lebih berhikmat dalam hidup ini, menjalani hidup dengan hikmat Tuhan, supaya hidup kita lebih berbahagia dan lebih berwarna. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hikmat-Mu memberikan kami pengertian agar kami melangkah dalam bijaksana, dalam takut akan Tuhan, dan hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuntun hidup kami dalam hikmat Tuhan agar kami terhindar dari malapetaka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tetaplah kejar hikmat, kejar pengertian agar hidupmu berbahagia di dalam hikmat kehidupan. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.